Mohon izin Bapak Ibu, diseminasi atau kegiatan pada hari ini saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Bojonegoro Bapak Sumarudin MPD, dalam hal ini diwakili oleh staf kurikulum Bapak Muhammad Ansurul Hakim, dan tentunya yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bojonegoro yang pada kegiatan hari ini menjadi peserta dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan dan nikmat yang baik, sehingga dalam hari ini, dalam siang ini, panjenengan semuanya dapat menjadi peserta di kegiatan diseminasi budaya positif. Salam serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad, Nabi besar, Nabi akhirul zaman, Nabi yang mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Nah, Bapak Ibu sekalian, maksud dan tujuan kami mengundang panjenengan dalam rangka untuk menjadi peserta diseminasi kegiatan pengimbasan dari materi CGP materi calon guru penggerak yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lebih jauh mengikuti kegiatan hari ini, maka ada beberapa hal yang tentunya dapat panjenengan lakukan dan kita sepakati bersama. Nah, ini kita sebut sebagai kesepakatan diseminasi. Jadi yang pertama, peserta aktif dalam diskusi. Nah, monggo panjenengan nanti ketika ada masukan atau ada usulan, silakan bisa mengajukan dengan cara mengangkat tangan. Kemudian menghormati pembicara dan antar peserta selama berdiskusi. Yang ketiga, dipersilakan boleh makan dan juga boleh minum. Kemudian mohon gawai dari panjenengan bisa di silent, boleh digunakan bukan berarti dimatikan begitu nggih. Dan yang kelima adalah mari kita menjaga kebersihan secara bersama-sama. Nah, dari kesepakatan kelas ini atau kesepakatan diseminasi ini, semoga kegiatan diseminasi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Nah, Bapak Ibu, materi kita di siang hari ini adalah budaya positif. Nah, sebelum itu panjenengan akan saya ajak untuk melihat video pemantik. Nah, video pemantik ini isinya adalah salah seorang siswa dan juga seorang guru. Nah, nanti panjenengan di akhir dari video ini monggo bisa memberikan penilaian. Mostra por seu irmão, quer dizer.
Bapak Ibu selesai sudah videonya. Menurut panjenengan di antara panjenengan semuanya, nah ternyata ada yang sampai meneteskan air mata. Berarti video ini begitu menyentuh untuk panjenengan yang tentunya baru tahu atau baru melihat. Bisa diberikan semacam pesan. Menurut jenengan pesan dari video ini apa sih? Bu Dinda, monggo Bu Dinda. Gak apa-apa. Sudah nyala mic-nya. Monggo Bu Dinda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut video yang sudah saya perhatikan dan saya cermati, bahwasanya setiap problem atau permasalahan pasti ada akibatnya. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa suatu alasan. Jadi kalau dilihat dari situ, apalagi kan anaknya kan telat berkali-kali, pasti gak mungkin, maksudnya apa ya, kok sampai sering gitu, pasti ada alasannya. Dan ternyata setelah diketahui si guru tadi, oh ternyata membantu orang tua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Dinda. Mohon teman-teman bisa memberikan tepuk tangan untuk Bu Dinda. Nah, dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Dinda, maka pesan moralnya tentu tidak jauh-jauh dari kosakata atau kalimat yang ada di layar ini. Bapak Ibu mungkin panjenengan juga bingung ya membaca bahasa itu. Nah, itu adalah bahasa, kalau saya cek di Google itu adalah bahasa Albania. Jadi kurang lebih artinya adalah jangan berprasangka buruk kepada siapapun. Bersikap baiklah kepada orang lain karena Anda tidak mengetahui masalah mereka. Nah, ketika panjenengan tadi mengetahui seorang guru melihat siswanya telah berkali-kali, kemudian melakukan hukuman tanpa kemudian bertanya atau menanyakan alasan atau kronologinya, sebab musababnya, tapi langsung memberikan punishment atau hukuman, tentu ini sebuah hal yang tidak baik untuk dilakukan secara terus-menerus. Nah, maka kita harus tahu masalah dari mereka. Nah, itu adalah kunci dari pertemuan kita hari ini. Maka dari itu, kembali lagi temanya adalah budaya positif. Bagaimana sih ketika nanti atau misalnya di hari-hari berikutnya kita menjadi guru, kita menghadapi siswa, kita menghadapi rekan sejawat, atau mungkin juga kita ada di bagian pelayanan, baik itu guru ataupun tata administrasi.
Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan pemantik. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda, di lingkungan kita? Apa pentingnya menciptakan suasana positif? Mungkin Pak Fajar bisa berargumen 1-2 kalimat saja nggak apa-apa. Baik, terima kasih waktunya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Jadi ketika seseorang itu bisa memunculkan di dalam dirinya sebuah nilai-nilai positif, menurut saya kok akhirnya nilai-nilai positif yang dibawa oleh seseorang itu bisa menular ke lingkungan tersebut, entah itu nanti lingkungan kerja kah, atau misalnya dalam hal di suasana pembelajaran ya bisa menularkan nilai positif terhadap siswa-siswa. Seperti itu. Terima kasih. Berarti memang penting begitu Pak, agar lingkungan itu juga dapat apa? Tertular, terdampak dari dampak positif itu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, Pak Ansorul ini bisa menjawab. Sebagai seorang pendidik atau pemimpin sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda saat ini? Bu Ajeng, diwakili Bu Ajeng, monggo. Sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Menurut saya, untuk menciptakan suasana positif di lingkungan saya adalah dengan menerapkan, membudayakan kegiatan-kegiatan positif, kebiasaan-kebiasaan positif, baik itu diri sendiri, karena kita sebagai pendidik, dan memberikan semangat kepada anak-anak, memberikan dorongan anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Fajar dan Bu Ajeng, Bapak Ibu. Nah, dari jawaban yang terakhir itu membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan atau perilaku yang positif. Jadi kurang lebih jawabannya akan sama. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi nanti kegiatan seperti apa atau masalah yang bagaimana yang bisa kemudian kita lakukan ketika terjadi sebuah permasalahan agar semuanya kembali ke perilaku yang positif. Nah, berikutnya pada kegiatan berikutnya adalah ini Bapak Ibu. Jadi apa yang telah panjenengan sampaikan tadi, muaranya utamanya adalah kita perlu mengingat kembali filosofi atau pesan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam pembelajaran kita sebagai bapak ibu guru perlu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dikuatkan lagi dengan standar proses pada pasal 12 untuk menciptakan kebiasaan yang positif, hal-hal yang baik, maka kita butuh ya menerapkan misalnya pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang. Ini maksudnya adalah melatih nalar kritis anak, kemudian memotivasi peserta didik dan memberikan ruang yang nyaman kepada anak didik kita. Nah, kita kan dari awal itu berbicara tentang budaya positif. Lalu, menurut panjenengan semuanya, budaya positif itu seperti apa sih? Kalau kita penggal kosakata budaya positif, budaya itu ada guru sosiologi. Kembali ke Pak Fajar. Kaitannya dengan sekilas saja, misal kebiasaan, ya kebiasaan atau nilai, ya. Nah, kemudian positif tentunya adalah hal-hal yang sifatnya baik, yang hal-hal yang terpuji. Nah, jadi kalau kita memang mengartikan, ya memang seperti halnya yang sudah kita bahas di awal atau barusan ini. Nah, budaya positif itu Bapak Ibu bisa kemudian terwujud melalui 6 hal. Yang pertama, dimulai dengan adanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, disertai restitusi. Kemudian ada keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, kita nanti akan membahas keenam ini. Yang pertama,
disiplin positif. Kalau tadi budaya positif itu kebiasaan, hal yang baik, maka kemudian kalau kita menggunakan kata disiplin, itu berarti kaitannya dengan apa? Waktu, kemudian taat, konsistensi. Nah, ini berarti kembali ke apa? Semacam sebuah aturan, konsistensi ya, konsistensi kebiasaan yang baik atau waktu atau aturan atau tata tertib. Nah, itu memang yang selama ini ada dalam benak kita. Nah, dalam latar belakang dari disiplin positif memang tidak ada yang salah. Bahkan banyak di antara kita yang kemudian menganggap bahwa dengan memberikan hukuman itu menjadikan sebuah jawaban atau solusi agar masalah itu bisa selesai. Tetapi ini sebenarnya malah tidak. Ya. Nah, kemudian menurut kembali Bapak Pendidikan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harusnya ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kalau Bapak Ibu bingung, maka maksud dari pernyataan itu kurang lebih adalah disiplin positif itu harusnya muncul dari dalam diri kita sendiri. Kalau dari dalam diri kita tidak bisa memunculkannya, maka wajar kalau pihak lain, orang lain yang kemudian menjadi apa? Seseorang yang mendisiplinkan kita, seseorang yang memegang kontrol terhadap perilaku kita. Nah, ini yang kemudian sebenarnya tidak baik. Karena apa? Disiplin yang kemudian dikontrol oleh orang lain itu berarti munculnya dari eksternal. Itu berarti motivasi eksternal. Karena takut, karena hukuman bisa jadi, atau karena penghargaan dan lain-lain. Nah, seharusnya disiplin positif itu munculnya dari dalam diri sendiri. Nah, kalau kita melihat dari disiplin positif yang sudah kita bahas, maka seharusnya masuknya pada motivasi intrinsik nih Bapak Ibu, bukan dari motivasi ekstrinsik. Karena kalau kemudian seseorang itu melakukan karena paksaan, karena takut dihukum, atau karena ingin mendapatkan pujian, tentu hal-hal yang dilakukan itu sebenarnya hanya untuk sesaat saja, tidak bisa kemudian bertahan lama. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ajak untuk mengepalkan tangan. Nah, yang mengepalkan tangan saya sebut saja, misalnya Pak Fajar, Bu Dinda, kemudian Pak Nova, kemudian Bu Nunung. Nah, Bu Ajeng, kemudian Bu Gita, dan juga Bu Fenty tidak perlu mengepalkan tangan saja. Coba sekarang kepalkan tangan Bapak Ibu sekuat tenaga. Bayangkan jika di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu nilai yang benar-benar berharga. Nah, Bapak Ibu yang tidak mengepalkan tangan, coba buka tangan dari teman panjenengan yang ada di dekat panjenengan itu. Kira-kira bisa tidak? Bisa tidak kemudian membuka kepalan tangan itu? Tentunya dipahami kembali ya, ibaratnya jenengan yang menggenggam tangan itu menyimpan sesuatu yang berharga. Apakah panjenengan akan merelakan sesuatu itu kemudian diambil oleh orang lain atau tidak? Nah, tidak rela. Ya, ada yang menjawab tidak rela. Mungkin Bapak Ibu yang lain, Pak Nova, kira-kira. Pak Nova tadi mengepalkan tangan kan ya? Apa yang dibayangkan di dalam kepala tangan Pak Nova? Apa misalnya? Jenengan menggenggam apa begitu? Benda apa gitu kira-kira? Jadi misal di sini memegang sesuatu yang sangat berharga. Nah, karena ini sifatnya adalah misalkan ya bisa saya bilang ya dengan uang ya misalnya. Uang, ya. Nah, uang. Kira-kira panjenengan akan bersedia melepaskan uang itu untuk orang lain atau tetap menyimpan untuk menggenggam untuk diri sendiri? Jadi tetap saya genggam. Nah, jadi Bapak Ibu ketika panjenengan sudah melakukan sebuah refleksi ini, maka
memang akan ada dua perkiraan. Bisa jadi panjenengan kemudian menggenggam sangat erat karena jenengan memiliki nilai yang kuat untuk memiliki benda yang jenengan genggam. Bisa juga jenengan kemudian melepaskan karena entah panjenengan dirayu, dibujuk, atau kemudian adanya sebuah hal-hal lain. Ya, nah ini memang tidak bisa dinaifkan. Nah yang terakhir, lalu siapakah yang sesungguhnya memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kira-kira siapa Bapak Ibu? Orang lain atau diri kita sendiri? Nah benar, diri kita sendiri. Jadi kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing. Ya. Nah, jadi setelah kita membahas tentang disiplin positif, ada juga ternyata miskonsepsi yang terjadi selama ini. Ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Beliau adalah seorang ahli pendidikan dari Amerika Serikat. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu adalah sebuah khayalan. Ilusi itu adalah sebuah hal yang apa misalnya? Khayalan atau hal yang sifatnya itu apa kira-kira? Imajinatif. Ya, guru mengontrol murid. Selama ini panjenengan sudah menjadi guru, entah ada yang baru 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan bertahun-tahun. Ya, selama ini pula kita merasa bahwa murid itu dapat kita kontrol. Tetapi sebenarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Bisa jadi murid itu melakukan karena dirinya ingin mendapatkan nilai, karena ingin dianggap baik, dan lain sebagainya. Tapi selesai dari ruang kelas, selesai dengan pembelajaran, bisa jadi dia akan melakukan hal yang sesuai dengan yang diinginkannya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Nah, penguatan positif ini kan biasanya berupa kata-kata mutiara, kata-kata bujukan, ya. Ini dapat menjadi sebuah kontrol. Tetapi usaha ini juga akan bisa menjadi sebuah ketergantungan. Karena tidak berasal dari motivasi dalam diri. Kalau kita kemudian tidak ada yang menyemangati, tidak mendapatkan sebuah hal-hal yang sifatnya itu ucapan dari luar, dari sekeliling kita, mungkin kita akan kembali lagi. Kita akan kembali tidak semangat, kita akan kembali lagi ke hal-hal yang di luar dari ketentuan yang berlaku. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Panjenengan sudah menjadi orang tua, ya, walau bisa itu di rumah ataupun juga di sekolah. Ketika panjenengan mengarahkan anak untuk melakukan sesuatu, bukan berarti itu adalah sebuah hak untuk memaksa. Karena di sini dipahami bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan akan meninggalkan jejak buruk di antara keduanya. Yang sering terjadi di lingkungan kita ketika anak itu dipaksa masuk SMA, padahal dirinya ingin masuk SMK, ya, karena mengikuti saran orang tua, padahal dirinya sendiri tidak mau. Nah, ini adalah hal yang tidak baik dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kritik atau misalkan sebuah kata-kata yang kasar, ya, itu ketika disampaikan ke siswa secara langsung, maka akan membuat siswa itu menjadi dirinya menjadi seorang siswa yang gagal, merasa bahwa identitas sebagai siswa itu gagal. Nah, tentu ini tidak baik untuk dilakukan. Kalau pengalaman saya sendiri, saya juga pernah mengalaminya di saat MI dulu, karena saya dulu MI, ya, ibu saya juga sebagai gurunya. Nah, ini saya diberikan identitas buruk oleh guru saya itu kurang lebih begini. Di DIN itu kalau di pelajaran matematika ini, ya, di DIN itu kalau pelajaran matematika kalau dikerjakan di rumah selalu nilainya bagus. Tapi kalau di sekolah nggak pernah dapat nilai bagus. Nah, beliau ini adalah orang NTT,
Nah, beliau di sekolah saya waktu itu mengajar matematika dan IPS. Anehnya, ketika saya belajar matematika memang selalu seperti itu. Di sekolah jelek, di rumah bagus. Jenengan pasti tahu, karena kalau di rumah kan saya dibantu ibu saya. Nah, tapi kalau di pelajaran IPS dengan guru yang sama dengan beliau yang berasal dari NCT ini, saya selalu dapat nilai bagus. Nah, mengapa? Karena saya memang saat itu sangat suka dengan pelajaran IPS. Salah satunya adalah ada kegiatan menggambar peta. Nah, itu nilai saya selalu 9. Tetapi tidak bisa dipungkiri kata-kata negatif itu yang disampaikan di depan kelas. Itu sampai sekarang saya masih terbayang-bayang. Ya. Nah, kita lanjutkan ke mengubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi dari sekian yang sudah kita bahas ini, tentu kita dapat memilih teori kontrol untuk kita terapkan. Dari poin yang terakhir, dari model menang kalah, ketika kita kemudian membiarkan diri kita mengontrol orang lain, itu sebenarnya menang kalah. Barangkali kita yang menang, tapi di satu sisi siswa itu akan kalah. Siswa mengikuti kemauan diri kita, tapi sebenarnya dalam dirinya tidak sama. Nah, kita harusnya memilih model yang terakhir, yaitu menang-menang, win-win solution. Kita harus bisa mengarahkan siswa agar bisa ke hal yang baik, bukan dari motivasi eksternal, tapi juga dari dalam dirinya. Karena kebutuhan belajar itu adalah kebutuhan dia, itu salah satunya. Kemudian ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini tentunya adalah nilai-nilai umum yang seharusnya kita mampu untuk memilikinya. Dalam pembelajaran kurikulum merdeka ada di dalam P5. Nah, di sana ada dimensi 6 dimensi yang kemudian dibahas menjadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Nilai-nilai universal lainnya tentu juga banyak. Nah, Bapak Ibu tentu bisa mengembangkan selain dari hal atau kosakata yang ada di layar ini. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Nah, jadi 3 motivasi manusia. Manusia ini selama hidup, menurut pakar, itu ada 3 motivasi yang ada dalam dirinya. Untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga ini, manakah yang termasuk ke dalam motivasi eksternal dipengaruhi orang lain, dan manakah yang termasuk motivasi internal muncul dari dirinya sendiri? Bu Gita mungkin bisa menjawab. Kira-kira menurut panjenengan yang mana, Bu? Internal? Dari diri sendiri. Nah, yang mana kira-kira? Yang bawah. Berarti yang atas itu dari eksternal. Nah, benar ya Bapak Ibu. Nah, jadi 3 motivasi itu 2 termasuk eksternal dan 1 termasuk motivasi internal. Nah, dari beberapa hal yang sudah kita bahas pada materi hukuman, konsekuensi dan juga restitusi, kita bisa melihat bahwa hukuman itu diberikan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan. Berfokus pada sanksi negatif yang dapat menyakiti murid, membuat trauma, bahkan juga cedera. Nah, biasanya hukuman itu dilakukan serta-merta. Kalau kondisi mood Bapak Ibu tidak baik, nah apeslah siswa itu. Biasanya kita akan memberikan hukuman ya bergantung mood kita. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Kemudian bersifat satu arah, kerap terjadi secara tiba-tiba atau tidak terencana. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau mood kita tidak baik, maka sudah pasti siswa akan merasa benar-benar dirugikan. Kemudian konsekuensi, pertanggungjawaban seseorang atas pelanggaran dari aturan yang telah disepakati bersama. Umumnya bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid
sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kalau kita konkretkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tata tertib atau kemudian yang ada di dinding kelas ataupun di bagian depan itu adalah bagian dari konsekuensi. Ketika seseorang melakukan pelanggaran, maka dirinya sebenarnya sudah tahu dampak apa yang akan didapatkan. Beda dengan hukuman. Ya. Kemudian restitusi. Restitusi itu adalah pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi, meminta siswa merefleksikan diri tentang kesalahan dan perbaikan yang dapat dilakukan. Contohnya, siswa memperbaiki atau mengganti barang teman yang dirusak. Nah, dari ketiga ini Bapak Ibu, ketika panjenengan menemukan sebuah hal, permasalahan yang ada dalam anak, maka hal yang harusnya dipilih hukuman, konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu. Restitusi. Karena di sini ada kata merefleksikan diri. Seperti dalam video tadi Bapak Ibu, kita jangan langsung memberikan hukuman. Karena dengan memberikan pukulan, ya, itu adalah berarti kita memberikan hukuman kepada anak. Yang video di awal tadi. Maka harusnya kita restitusi, merefleksikan apa masalah yang terjadi dalam diri anak, apa alasan melakukan pelanggaran itu, apa yang harusnya dilakukan di kemudian hari agar tidak terjadi pelanggaran. Nah, ini adalah perbedaan pengembangan dari sebelumnya. Yang terakhir Bapak Ibu, panjenengan bisa melihat bahwa ketika terjadi hukuman, murid itu akan membenci peraturan atau akan membenci juga orang yang memberi hukuman itu. Ketika dikonsekuensi, nah murid itu akan menghormati karena dia akan tahu sebelum dia melakukan secara tidak langsung dia akan terpikirkan, oh kalau saya sampai terlambat maka nanti akan ada poin. Nah ini berarti konsekuensi. Di restitusi, nah murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Wah saya sungkan kalau terlambat, nanti pasti saya ditertawakan sama Pak Ansorul misalnya ketika menjadi guru piket dan lain sebagainya. Nah maka di restitusi inilah yang sebaiknya kita lakukan selama kita menangani anak yang bermasalah. Nah ini pengembangan dari sebelumnya. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba, secara tiba-tiba begitu ya, tidak diharapkan atau sangat juga melukai anak. Sementara kalau yang konsekuensi, maka itu sebenarnya sudah diketahui oleh anak. Dan untuk yang restitusi, nah berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dalam hal ini untuk mengadakan perbaikan agar anak sadar terhadap kesalahannya. Nah ini Bapak Ibu, karena tadi panjenengan memilih restitusi, kita bahas sekilas tentang restitusi. Nah menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan agar tidak berulang-ulang. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran. Solusinya apa, Mas, Mbak, kalau kamu besok terlambat lagi? Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita harus tahu alasan mereka mengapa kemudian melakukan pelanggaran itu. Mencari kebutuhan dasar. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada pembentukan karakter, restitusi itu menguatkan, restitusi itu fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, di sini sekarang kita bermain kuis. Monggo Bapak Ibu bisa memanfaatkan gawainya, bisa dibuka, silakan dipindai yang ada di layar ini. Boleh, silakan dipindai. Kita melonggarkan otot-otot dan meregangkan ya sendi yang kaku. Baik, nggak bawa HP nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu silakan bisa di scan barcode.
Sudah Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ketemu linknya, itu akan masuk ke quizzes. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan nama jenengan. Nah, setelah itu kita akan bermain bersama. Ini kita kasih. Ini tolong bawaannya lagi ya. Nah, ini monggo. Oke, baik. Nah, kalau sudah ada yang masuk, sebentar. Sudah nih. Kalau sudah, sekarang Bapak Ibu bisa masuk. Sudah bisa ketemu? Sudah bisa masuk belum ya? Nah, ini Bapak Ibu. Setelah ini saya lanjutkan. Oke, saya langsung lanjutkan ke monggo jenengan bisa menjawab kira-kira dari pertanyaan yang muncul itu nanti pilihannya sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi. Hanya dua pilihan Bapak Ibu. Mulai. Nah, coba kira-kira bagaimana? Klik saja. Sudah? Belum bisa masuk. Belum bisa ya Bapak Ibu ya? Belum bisa. Kalau belum bisa, sudah bisa masuk. Ya. Sudah? Nah, sudah bisa masuk kan, Di? Coba dipilih saja. Kira-kira dari pernyataan atau soal-soal yang ada itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, ini model acak ya saya ya? Iya, betul, model acak. Nah, oke, Bu Aceh mendominasi ya, Pak Fajar, kemudian disusul Bu Gita dan juga Bu Nunung. Pak Nova ini gimana? Iya. Masih nol ini. Nah, kita semacam mengevaluasi dari materi, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu tiba-tiba, konsekuensi itu sudah tercatat, sudah disepakati, sudah diketahui sebelumnya antara guru dan murid misalnya. Oke, baik. Nah, di sini Bapak Ibu, Bu Aceh sudah mendominasi, tapi yang menggunakan Bu Dinda ya. Kemudian dilanjutkan Pak Fajar, ada Bu Gita yang sudah 2 soal, Bu Nunung juga 2 soal, Pak Nova juga sudah lumayan, sudah banyak. Bapak Ibu, berarti dari kegiatan ini wajar kalau misalnya panjenengan ada yang salah, karena di dalam hidup memang kesalahan itu ya sebagai manusia itu wajar untuk berbuat salah, dan ketika kita sudah belajar tidak selamanya kemudian kita akan mengingat materi itu terus menerus, setidaknya kita paham. Nah, inilah yang sama seperti yang dilakukan oleh murid kita di kelas. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke kegiatan tadi, bisa dicukupkan ya. Seru ya. Nah, nanti ada lagi Bapak Ibu. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, setelah kita belajar dari membedakan hukuman dan juga konsekuensi, kalau restitusi kan jelas kita paham ini. Nah, kita lanjut ke sini. Ini adalah Alfie Kohn. Ini juga sama, beliau adalah pakar pendidikan dari Amerika.
beliau mengungkapkan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku, bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sebenarnya kita sedang berasumsi bahwa mereka itu tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa jadi terjadi dalam hidup kita. Ketika kita diberikan hadiah oleh seseorang yang lain, nah bisa jadi kita dianggap agar lebih semangat. Kalau tidak diberi hadiah, bisa jadi tidak akan mengerjakan. Nah, itu yang dimaksudkan dari pernyataan ini. Nah, untuk itu penghargaan ini dalam jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, penghargaan ini memang efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi dalam jangka waktu pendek saja. Nah, masalahnya ketika orang yang kita beri itu di kegiatan berikutnya, di lain hari meminta penghargaan terus-menerus. Nah, ini tentu yang tidak baik, sehingga penghargaan itu seharusnya diberikan di saat-saat tertentu, tidak kemudian di setiap waktu. Kemudian ini penghargaan juga disebut sebagai hal yang tidak efektif. Nah, di pernyataan yang awal, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kalau kemudian ini, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, bisa juga ketika seseorang dalam bekerja, entah itu sebagai siswa, sebagai guru, atau sebagai karyawan, dan pola kerja kita kemudian selalu diukur dengan penghargaan, dalam hal ini adalah materi, dan ini secara tidak langsung juga akan menurunkan kualitas dari hal yang kita buat. Nah, itu yang menjadi hal yang benar-benar tidak baik. Kemudian penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Dan yang terakhir adalah penghargaan itu menghukum bagi mereka yang tidak dapat penghargaan itu. Ya, kita kalau kemudian melihat seseorang kemudian ada penyebutan peringkat 1, bagaimana ketika seseorang yang lain itu menjadi peringkat terakhir? Nah, itu adalah berarti menghukum dirinya. Dan di suasana pembelajaran yang ada di kelas, saya pun juga sempat kemudian disinggung oleh siswa, Pak, kok nggak diberikan penghargaan, guru yang lain belum memberikan. Nah, dari situ kemudian saya pun juga akhirnya spontan memberikannya. Karena apa? Yaitu tadi dipengaruhi hal-hal yang sebelumnya. Nah, maka bisa kemudian disebut penghargaan itu menurunkan kualitas, tidak efektif, atau mengurangi kreativitas. Karena segala sesuatu itu diukur dengan ya penghargaan atau materi. Nah, kita lanjut ke keyakinan sekolah atau kelas. Ini adalah materi yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang sudah tahu? Peraturan tadi dibuat apa? Dari apa? Peraturan itu dibuat dari guru dengan murid. Sementara keyakinan ini adalah sebuah hal yang muncul dari dalam diri, semacam motivasi internal. Nah, maka dua hal ini sebenarnya berbeda. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan keyakinan ini dapat disebut sebagai motivasi seseorang dari dalam atau intrinsik tadi. Nah, ini Bapak Ibu, kita sebagai guru maka seharusnya kita mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu, yang ada di layar ini adalah kesepakatan yang telah saya buat saat awal pembelajaran di tahun pelajaran 2023-2024. Walaupun saat itu saya belum menjadi CGP, tapi
saya mendengar, entah itu dari teman yang sudah CGP atau melihat dari sosmed, kok ada kesepakatan kelas ya, katanya kesepakatan itu bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa mengurangi pelanggaran. Nah, waktu itu saya belum begitu memahami betul, tapi saya buat saja. Nah, akhirnya apa? Dalam pembelajaran saya, alhamdulillahnya anak kemudian dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib. Karena ketika di awal pembelajaran, poin utamanya adalah diingatkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas ataupun juga sekolah. Keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi hindari kosakata yang berbentuk negatif. Hindari, jangan, tidak. Nah, itu harus menggunakan hal-hal yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, ketika selama ini kita belum tahu keyakinan kelas, tapi yang kita tahu adalah peraturan kelas, peraturan tata tertib, maka ada baiknya Bapak Ibu setelah ini dengan anak-anak di kelas ataupun dengan rekan sejawat dapat kemudian mengubah peraturan itu menjadi keyakinan bersama. Nah, menurut Bapak Ibu dari 6 poin ini, kalau kita urut ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, mana dulu yang harus dilakukan untuk mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas? Nomor 1, 2, 3 atau nomor 4, 5, 6? Nomor berapa dulu? 1, 2, 3. Yang mana dulu kira-kira? Selama ini itu kan kita melihatnya adalah peraturan. Mungkin jarang sekali kita melihat keyakinan. Nah, maka dari itu bisa kemudian kita ubah dari nomor, ada yang nomor 3. Nomor 3 yang mana? Yang mana dulu kira? Yang pertama. Yang lain? Kira-kira yang mana dulu? Ini belum urut Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita memulai dulu, kira-kira yang mana? Berdiskusi. Ini ya, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Nah, ini yang harusnya dilakukan dulu. Jadi biasanya itu kan kita berangkat dari peraturan dulu. Nah, maka nomor 3. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, dari situ kemudian kita lanjut ke sana. Diskusi, berdiskusi lagi dan meninjau dari waktu ke waktu. Jadi jawabannya zigzag Bapak Ibu. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Jadi awalnya memang dari peraturan, kemudian bisa kita ubah menjadi bentuk yang positif, menjadi keyakinan. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu. Menurut panjenengan semuanya, kita pasti sering melihat kembalikan barang ke tempatnya kalau di perpustakaan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini tata tertib sekolah. Dilarang melakukan kekerasan. Tata tertib sekolah biasanya. Dilarang menggunakan narkoba pun juga sama. Nah, kalau di sana disebut peraturan, maka keyakinan yang dapat kita pilih kira-kira mana? Ini masih acak jawabannya. Kira-kira untuk kembalikan barang ke tempatnya ini termasuk apa? Jawaban ini memang hanya satu Bapak Ibu, sebenarnya bisa berkembang. Kembalikan barang ke tempatnya termasuk apa? Termasuk keyakinan apa? Jaga kondusivitas. Oke, itu sebenarnya juga bisa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen. Tapi kalau komitmen dipindah ke atas, jaga kondusivitas dipindah ke bawah, bisa tidak? Bisa. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, jaga kesehatan. Nah, jawaban Bapak Ibu benar. Ya.
Nah, lanjut 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ini adalah materi yang keberapa? Keempat. Nah, materi yang keempat, jadi latar belakangnya adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kalau kita konkretkan dengan permasalahan murid, biasanya ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sehingga mereka melakukan pelanggaran. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada berapa? Tadi ada 5 ya. Dan apa saja? Dimulai dari kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, selanjutnya kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Bapak Ibu pasti sering juga menjumpai siswa, entah itu di masa lalu atau di saat baru-baru ini, bahwa seseorang itu butuh untuk diperhatikan, butuh kasih sayang. Misalnya, tanpa alasan yang jelas, anak itu sering mengangkat tangan dan izin ke toilet. Ya. Nah, selesai diberikan izin, tidak lama begitu lagi. Atau kemudian dia melakukan hal-hal yang dapat kemudian mengganggu ketertiban kelas. Nah, itu juga bagian dari butuh rasa kasih sayang, butuh perhatian. Kita harus memperhatikan dia. Yang dimaui oleh siswa itu bagaimana? Nah, itu yang harus kita tahu juga. Karena itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Wajar seorang anak melakukan seperti itu. Dalam teori ini ya. Kebebasan. Nah, ada juga anak yang kemudian ingin menentukan jalan hidupnya sendiri. Nah, seperti kasus di awal tadi, seorang anak yang diminta orang tuanya untuk masuk ke SMA. Berarti dia dibatasi, dia tidak bebas, dia tidak mandiri. Padahal harusnya seseorang itu memiliki kebebasan. Kemudian kesenangan. Nah, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mungkin Bapak Ibu juga sering menjumpai anak didik kita yang suka guyon. Ketika diajak untuk bercerita paling suka. Ketika dia diminta untuk bercerita, dia paling bisa membuat suasana kelas menjadi riang gembira. Nah, itu berarti memang kebutuhan dasar yang harus ada dalam dirinya adalah kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Ya, mereka butuh diakui. Ketika mereka berhasil, harusnya mereka dipuji. Setidaknya kalau Bapak Ibu melihat di lembaga kita, setiap hari Senin itu juga adalah pengakuan penghargaan yang dalam level cukup. Kita tidak memberikan penghargaan dalam hal materi, tapi setidaknya kita bisa memberikan penghargaan secara lisan. Dengan menyebut nama anak di depan khalayak umum itu sudah bisa menaikkan semacam nilai, motivasi atau derajat dari diri anak itu sendiri. Nah, jadi penghargaan itu tidak harus dalam bentuk yang mahal. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini berarti masuk ke materi yang kelima. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Sebelum kita lanjut lebih jauh, teori 5 posisi kontrol ini dikemukakan oleh Diana Gosen. Kembali lagi, beliau adalah ahli pendidikan dari Amerika. Ada yang sudah tahu Bapak Ibu? Kalau belum, saya ajak untuk melihat melalui tayangan video. Nah, berikut videonya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa merefleksikan apa yang sudah sempat pernah Bapak Ibu lakukan dengan video ini.
Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu, dari video yang barusan kita lihat itu adalah apa tadi? Dari pembuat apa? Penghukum. Pembuat merasa bersalah atau penghukum? Penghukum. Kalau tadi panjenengan melihat teori hukuman itu kan satu arah. Nah, seperti halnya Ibu ini. Ketika anak didiknya itu memberikan respon, si ibu ini tidak mau, sudah telat masih jawab lagi. Nah, itu berarti menandakan bahwa dirinya adalah yang berkuasa. Nah, apakah Bapak Ibu pernah melakukan hal demikian? Tentunya insya Allah tidak. Ada yang pernah mestinya ya. Kita lanjut ke video yang kedua. Sekarang, Video yang keliling kedua. lapangan basket. Nah, ini posisi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, di video barusan di pembuat merasa bersalah, si anak merasa bahwa dirinya memang salah. Makanya dia tidak melakukan semacam apa? Pembelaan diri. Nah, yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Menurut panjenengan bagaimana Ibu kalau sebagai teman? Nah, akan malah kemudian dinormalisasi nanti kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran itu karena ditangani dengan cara yang lemah lembut begitu nih.
Ini yang keempat Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, video yang keempat itu sebagai pemantau. Bapak Ibu sudah tahu bahwa tadi akhirnya ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Naren. Yang terakhir, yang kelima. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, di video terakhir Bapak Ibu, itu adalah 5 posisi kontrol. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Menurut panjenengan, dari kelima video itu, seharusnya kita sebagai guru itu memilih yang mana? Sebagai manajer kah, teman, penghukum, merasa bersalah, atau pemantau? Yang lebih tepat adalah yang manajer, yang terakhir. Dan yang barusan ini berarti ibu guru tadi telah melakukan apa? Apakah hukuman, restitusi, atau konsekuensi? Restitusi. Nah, itu adalah langkah yang paling baik. Saya yakin Bapak Ibu sebelum ada di dalam ruangan ini sudah sempat juga pernah melakukannya, tapi mungkin belum tahu, oh ini bagian dari restitusi. Ya, nah dari kegiatan ini Bapak Ibu, saya ingin juga mengalihkan arah pembicaraan ini dari saya ke panjenengan. Ada sebuah pertanyaan. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan jika seseorang anak misalnya yang melakukan pelanggaran itu dari hari ke hari sudah kita restitusi tapi masih berlanjut terus menerus? Kira-kira apa? Mungkin ada yang pernah mengalami, pernah punya pengalaman, atau mungkin juga panjenengan malah setiap hari menjumpainya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa Bapak Ibu kira-kira? Silakan Bu Gita, silakan. Tidak apa-apa, silakan Bu Gita. Sharing saja Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Didin dan teman-teman semuanya. Memang ini adalah sebuah permasalahan yang harus bisa dipecahkan. Solusinya apa? Karena memang saya dulunya juga pernah mengalami dari guru yang yang pertama itu ada hukum sampai manajer. Nah itu saya pun bingung bagaimana menghadapi anak seperti ini. Bahkan nanti kalau saya jahat galak pun juga mereka tidak akan baik nantinya, imbasnya tidak akan baik. Terus ketika saya halus, sikap saya biasa atau acuh terhadap mereka atau bagaimana, nanti imbasnya juga tidak baik lagi. Nah, maka dari itu saya itu ada solusi bahwa kamu itu harus membuat surat pernyataan. Ya, surat pernyataan bahwa kamu jangan seperti ini lagi. Nanti ada konsekuensinya dan sebagainya itu. Tapi untuk teman-teman juga boleh untuk masukannya bagaimana. Karena memang ini juga yang saya alami. Dan nantinya juga akan berbeda ketika anak SMK dan SMA nantinya. Ya, begitu saja. Oke, tepuk tangan untuk Bu Gita. Nah, dari paparan oleh Bu Gita tadi, bahwa hasil akhirnya kemudian permasalahan itu berujung pada sebuah pernyataan, pembuatan surat pernyataan yang kemudian ada konsekuensi atau bahkan hukuman. Ya memang kalau kita melihat dari materi yang sudah kita bahas tadi, maka restitusi sudah dilakukan, maka ya pilihan selanjutnya adalah ada pada konsekuensi dan juga ada hukuman. Nah, dari pengalaman yang saya dapatkan Bapak Ibu dari teman-teman saya ada di 2 sekolah itu, kemudian ya karena kalau tidak bisa diajak baik, tidak bisa direstitusi ya, atau sudah direstitusi berulang kali masih sama, ada yang salah, bisa jadi faktor lingkungan. Nah, bisa jadi anak ini memang merasa tidak nyaman di lingkungan sekolah kita, maka kemudian anak itu memilih untuk masuk ke lingkungan yang baru, masuk ke sekolah yang lain. Nah, maka sebagai guru, sebagai misalkan guru di sekolah, tentu ini adalah kebutuhan anak. Maka kita harusnya juga kemudian mengizinkan atau memfasilitasinya. Dan ternyata setelah anak itu memilih sesuai dengan kemauannya, karena ini adalah motivasi dalam diri, kebutuhan hidup, maka ternyata perkembangan dari seorang anak itu menuju arah yang lebih baik. Dirinya bisa kemudian juga berprestasi. Jadi kita tidak perlu menutup diri Bapak Ibu ketika misal sudah direstitusi berulang kali kok permasalahannya sama, maka bisa jadi lingkungan sekolah kita, lingkungan tempat kita yang tidak nyaman untuk anak. Begitu. Nah, kita kembali ke materi tadi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Perbedaannya, kalau tadi sebagai penghukum berarti menghardik, ya, menunjukkan atau menunjuk-nunjuk, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam sampai akhirnya siswanya maaf-maaf. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Tapi sebagai teman ini akan membuat murid itu malah tidak sadar, bisa jadi begitu. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Karena kamu kesalahannya begini, maka nanti diukur dengan waktu yang sama. Terlambat 20 menit, maka 20 menit pula kamu jangan masuk kelas dulu, misalnya. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mencari solusi terbaik. Nah, itu yang harusnya kita lakukan, yaitu sebagai manajer. Nah, ini pengembangan dari yang tadi yang sudah kita bahas. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, yaitu memilih posisi kontrol sebagai manajer. Nah, mengapa harus demikian? Karena guru ketika sebagai seorang manajer itu dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahan yang telah terjadi. Nah, kita kembali ke kuis lagi Bapak Ibu.
Kata kuncinya tadi ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Menurut jenengan, kita jawab bersama-sama. Soal pertama atau pernyataan pertama itu termasuk apa? Saya kecewa. Nah, kecewa tadi. Video yang kedua apa? Pembuat merasa bersalah. Apakah benar? Nah, Bu Ajeng benar. Oke, keren, luar biasa Bu Ajeng ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Merasa bersalahkah? Kamu tidak pernah benar. Apa kira-kira? Ada pembuat merasa bersalah lagi, yang lain? Sama? Penghukum, ada penghukum. Yang benar adalah penghukum. Nah, Pak Fajar benar ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu tadi. Yang suaranya harus sama. Semuanya hafal ini ya. Semuanya hafal. Sukanya yang santai-santai begitu nih. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer, pemantau. Nah, ada pemantau. Nah, benar ya. Luar biasa. Bu Ajeng 2 kali benar. 2 kali yang tercepat ya. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Karena ini untuk mencari solusi, restitusi tadi. Benar ya, Pak Nova duluan. Kamu selalu yang paling terakhir. Pembuat merasa bersalah. Penghukum ya, penghukum. Nah, jadi penghukum kan 5 nih. Nah, jadi ini adalah refleksi dari kegiatan 5 teori posisi kontrol. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu dimulai dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan diakhiri dengan menanyakan keyakinan. Dalam prosesnya, ketika kita misalkan melakukan restitusi kepada anak, bisa jadi kita tidak memulai dengan menstabilkan identitas. Boleh kita memulai dengan memvalidasi, tapi ujung-ujungnya akhirnya pasti secara tidak langsung akan kembali runtut seperti itu. Dan lalu apa yang dilakukan di menstabilkan identitas? Di bagian bawah ini kita bisa kemudian menyampaikan kepada anak bahwa kesalahan itu adalah sebuah hal yang wajar, yang tentunya dapat dilakukan oleh setiap manusia. Tapi kita tidak membenarkan kesalahan yang telah dilakukan anak. Maka anak harus bertanggung jawab apa solusi yang harus dia lakukan agar tidak berbuat salah lagi. Nah, itu masuk ke tindakan. Ya, dan juga diakhiri dengan menanyakan keyakinan. Nah, maka harusnya apa? Keyakinan apa yang harusnya dikuatkan? Harusnya yang kemudian tidak dilanggar. Ini adalah menstabilkan identitas, dan kalimat-kalimatnya beberapa diantaranya panjangan bisa melakukan beberapa kosakata atau kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Sama yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, tentu ini disesuaikan dengan kondisi yang ada, yang terjadi. Yang pertama, menstabilkan identitas itu pada intinya adalah yang tadi. Nah, ini ya, kita mengarahkan, menyadarkan anak terlebih dahulu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, di dalam validasi tindakan yang salah ini kita berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kita kembali lagi Bapak Ibu bahwa setiap orang itu punya kebutuhan dasar. Bisa jadi tindakan anak itu karena dirinya butuh untuk diakui, karena dirinya tidak menemukan tempat yang cocok, maka kemudian dia melakukan tindakan yang salah. Nah, kita sebagai guru kemudian mengarahkannya. Dan bagaimana itu bentuknya? Bisa dengan cara seperti ini. Nah, kamu bisa melakukan hal yang lebih baik. Pasti kamu punya alasan. Kamu patut bangga dengan dirimu sendiri. Ya, dari satu kesalahan jangan sampai membuat dirimu itu malah dianggap buruk. Nah, hal-hal seperti itu adalah
bisa membuat menjadi validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini bisa kemudian menanyakan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Kita mencari solusi bersama dari permasalahan yang ada. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai umumnya yang telah kita sepakati, kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, berakhir sudah kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Barangkali sebelum kita tutup ada pertanyaan atau tidak ada? Oke, silakan. Pak pakai ini Pak Nova, monggo. Baik Pak Dwi, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Tadi materinya sangat menarik dan luar biasa terkait dengan budaya positif. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan adalah, jadi hampir semua sekolah kan punya yang namanya tata tertib sekolah. Nah, terus saya disinggung tentang keyakinan sekolah. Jadi ketika ada suatu siswa itu melanggar tata tertib, nah atau melanggar keyakinan dari sekolah, kan harus ada konsekuensi ya tadi ya. Ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah berarti keyakinan sekolah itu tidak 100% berhasil atau dipatuhi oleh siswa ya? Bisa jadi begitu. Terus yang kedua, nah kebetulan di sekolah kita di SMA 1 kan ada siswa yang karakter yang baik dan ada yang belum baik. Nah terus kemarin kebetulan ada kasus terkait siswa yang mencuri uang temannya di kelas. Nah menurut pendapatnya jenengan, apakah penanganan yang dilakukan oleh sekolah itu sudah tepat atau bagaimana? Oke. Terima kasih Pak Nova. Terima kasih ya. Nah, pertanyaannya luar biasa, berbobot dan pasti akan bisa berdampak panjang begitu. Nah, kalau kita membahas dari apa yang telah ditanyakan oleh Pak Nova, ketika ada seorang siswa yang masih melanggar peraturan dari sekolah, bisa jadi si anak itu memang belum memahami, belum menjadikan peraturan itu sebagai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dari dalam dirinya belum muncul motivasi intrinsik atau dirinya belum bisa memahami nilai-nilai kebajikan universal secara umum. Nilai-nilai yang harus dipahami, misalnya kita sebaiknya tertib, taat, kemudian masuk kelas, atau kemudian kita menghargai orang, kita melakukan toleransi, itu yang barangkali belum ada dalam diri anak. Nah, kemudian ini juga bisa masuk ke salah dari anak itu sendiri, dalam arti anak menganggap bahwa peraturan kelas atau peraturan sekolah itu dianggap sebagai sebuah hal yang yaitu tadi konsekuensi. Karena saya melanggar, saya pasti tahu nanti akan dihukum seperti ini. Berarti motivasi dalam diri anak itu yang memang belum ada. Dan ini yang harusnya dimunculkan oleh si anak itu. Maka cara yang dilakukan adalah kita ketika menemui anak yang sama, melakukan kesalahan yang sama, ya kita restitusi lagi. Kita melakukan restitusi lagi sampai kemudian anak itu benar-benar tersadar dan ada motivasi intrinsik yang muncul dalam dirinya. Kalau kita kaitkan dengan permasalahan ketika ada pencurian uang atau pencurian alat elektronik yang dilakukan oleh siswa, nah ini juga sama, bahwa seseorang anak itu berarti ini kebutuhan apa tadi, 5 kebutuhan dasar manusia. Mereka belum memiliki, nah ini atau begini, nah 5 kebutuhan dasar manusia. Mereka butuh pengakuan atau mereka merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang ada. Bisa jadi juga begitu. Contoh misalnya mereka dianggap bebas. Nah, ternyata di sini kok begini ya. Maka kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Karena ini sama halnya dengan ini. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Nah, sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa jadi mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan entah itu kebebasan, rasa kasih sayang, penguasaan. Maka cara kita antisipasi yang bisa kita lakukan adalah ya ini, menunjukkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Dalam arti jika sebagai seorang siswa maka jangan memandang teman atau jangan memilih-milih teman. Semua teman kita anggap sama. Dalam arti semuanya ya sama, kita harus berteman dengan semuanya. Jangan memilih salah satu. Ketika kemudian kita memilih salah satu, maka tentu akan ada pandangan stereotip. Atau misalkan dalam sosiologi mungkin apa Pak Fajar? Kita memilih teman itu termasuk apa? Istilahnya sama. Nah itu. Jadi stereotip itu tadi. Jangan seperti itu. Maka itu akan memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan karena si anak itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Bisa jadi juga kesenangan karena semuanya bisa tertawa kok saya nggak diajak ya, maka kemudian dia meluapkan ke hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, jadi mereka sebenarnya gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri sampai akhirnya mereka melakukan itu. Dan tindakan sekolah seharusnya bagaimana? Ketika sudah dilakukan restitusi, maka ya berulang-ulang tidak berhasil, maka ya mau tidak mau ya konsekuensi itu berlangsung. Dan akhirnya apa? Ya hukuman. Walaupun hukuman itu sifatnya akan berdampak buruk, entah itu bagi pemberi hukuman atau bagi anak yang dihukum itu tadi. Ya, karena memang teorinya yang paling baik adalah restitusi, tapi tidak menutup kemungkinan konsekuensi atau hukuman itu juga tetap bisa diberikan ketika pelanggarannya sudah begitu berat. Gitu menurut saya Pak Nova. Ya, terima kasih sudah menjawab. Ya, semoga jawaban dan juga apa yang panjenengan dapatkan dari kegiatan hari ini dapat bermanfaat. Ditambah lagi jika kemudian panjenengan bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran, dalam kehidupan sehari-hari, dalam bergaul dengan rekan sejawat, dengan teman, atau juga dalam menyikapi permasalahan yang ada dalam diri murid. Nah, tentu ini adalah hal yang luar biasa jika kemudian kita bisa melakukannya bersama-sama. Akhir kata dari saya, sekali lagi terima kasih. Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.